Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan bahasan kita tentang doa-doa yang penting dalam kehidupan kita. Kali ini kita akan bahas tentang doa al-istikharah. Al-istikharah maknanya adalah menyerahkan pilihan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari wazan istaf'ala, istakhara, dan fi'il yang kata kerja yang dalam timbangan istaf'ala di depannya ada istaf'ala, maka maknanya adalah talabu al-fi'l, menginginkan sesuatu. Seperti istaf'ama berarti minta ta'am, minta makan. Misalnya istaghfara berarti artinya minta maghfirah, ya. Ista'ana berarti minta pertolongan. Istakhara maknanya adalah meminta yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah salah satu adab Islam, ya, yang menunjukkan tentang mulianya, indahnya syariat Islam. Kita ketahui di zaman jahiliyah dahulu sebelum datang Islam, mereka menyerahkan pilihan terkadang dengan menggunakan al-azlam. Al-azlam itu seperti panah-panah kecil, ya, mata panah, kemudian ditulis iya, tidak, abstain. Iya, tidak, abstain. Sehingga mereka kalau ingin melakukan sesuatu, mereka goyang-goyang. Kalau keluar iya, maka mereka lanjutkan. Jika keluar tidak, mereka tidak jadi. Kalau keluar abstain, mereka ulangi lagi. Dan Allah melarang, ya, Allah wa antastaqsimu bil azlam. Allah melarang ini perbuatan kesyirikan. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Wahai orang beriman, sungguhnya khamr yaitu bir, perjudian, kemudian berhala-berhala, wal azlam tadi menentukan pilihan dengan anak-anak panah, ya, maka itu adalah najis, perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, maka tinggalkanlah perbuatan tersebut. Ini adalah suatu kebodohan. Bagaimana seorang menyerahkan keputusan kepada benda mati, yang tidak bisa memberi pendapat atau pandangan sedikit pun. Maka ini adalah suatu kebodohan. Namun demikianlah setan menghiasi perbuatan-perbuatan tersebut, menghiasi kesyirikan. Maka akhirnya orang-orang dahulu menentukan pilihan kepada benda mati tersebut. Ini bukan hal yang aneh, karena setan juga menghiasi manusia untuk menyembah berhala, meminta kepada mayat. Kenapa bisa mereka minta kepada berhala, minta kepada mayat? Ya, karena setan menghiasi. Ya. Sama seperti orang meminta kepada matahari, minta kepada rembulan. Wa zayyana lahum asy-syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil. Sebagaimana perkataan Hudhud tentang Ratu Bilqis, yang Ratu Bilqis sujud kepada matahari bersama rakyatnya. Setan menghiasi. Kok bisa menyembah matahari? Setan menghiasi. Bahwasanya matahari memberi manfaat, kehidupan tergantung dengan matahari. Akhirnya orang-orang pun otaknya terbawa untuk menyembah matahari. Kok bisa? Jawabannya wa zayyana lahum asy-syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil. Syaitan menghiasi amal perbuatan mereka, akhirnya menghalangi mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian juga orang jahiliyah dahulu dihiasi oleh syaitan sehingga mereka menentukan pilihan mereka kepada benda mati. Di antara juga menentukan pilihan kepada hewan, disebut dengan tatayur. Ini sangat ramai di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi diutus, banyak orang menentukan pilihan kepada burung. Kalau mereka hendak pergi ke suatu tempat, mereka pergi ke burung tertentu, mereka usir. Jika burungnya terbang ke kanan, mereka lanjutkan. Jika burungnya terbang ke kiri, mereka tidak lanjutkan. Mereka membatalkan jalan mereka. Kalau burungnya enggak terbang-terbang, mungkin disate burungnya. Intinya, ini bodohnya. Mungkin burung juga heran, ini orang kenapa usir-usir saya, ya. Mungkin kalau burung bisa berbicara, boleh berbicara, ya. Dan kita paham bahasa burung, ya. Bahasa Suryani, ya, mungkin burungnya bilang, ini orang ngapain suruh saya terbang kanan terbang kiri, ya.
Sama seperti sebagian orang mengkaitkan nasib siangnya pilihannya kepada tokek. Tokek pergi, tokek enggak, tokek pergi, tokek enggak. Tokek pun tidak terpikir dalam benaknya kalau suara dia dijadikan bahan untuk apa? Memilih. Oleh karenanya, begitulah ketika syaitan menghias seorang, maka dari orang berakal menjadi orang yang sangat pandir, dan banyak di zaman sekarang ini akal tidak dipakai. Kalau sudah bicara agama, otaknya hilang, akalnya hilang, maka jadi orang yang pandir. Baik, datang Islam dengan keindahan membawa syariat yang indah. Kalau seorang ingin bingung untuk memilih suatu pilihan, maka dia melakukan ibadah yang sangat agung, namanya salat al-istikharah. Ya, melakukan namanya ibadah salat istikharah yang diakhiri kemudian dengan doa al-istikharah. Doa istikharah. Doa istikharah ini menunjukkan akan kelemahan hamba. Hamba mengakui dia tidak tahu apa yang terbaik untuk dirinya. Secerdas-cerdasnya dia, sebanyak-banyaknya pengalaman dia, bahan pengetahuan dia pun sebanyak-banyaknya, mungkin dia punya intel, dia punya informan yang banyak, tetap dia tidak tahu bagaimana kesudahannya. Sehingga ketika dia melakukan istikharah, dia benar-benar mengakui tentang kelemahannya dan ketidaktahuannya, ya, sehingga dia serahkan yang terbaik kepada Allah. Maka di sinilah ada nama ibadah tawakal kepada Allah. Dia tawakal kepada Allah. Dia tahu yang lebih mengerti tentang kebaikan dirinya, yang lebih mengerti tentang dirinya adalah penciptanya sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ala ya'lamu man khalaq." Bukankah yang menciptakan tahu tentang yang diciptakan? Manusia punya pandangan tapi tidak selalu mikro. Pandangan selalu apa? Mikro, tidak makro. Selalu mikro. Dia pandang, misalnya dia mau menikah dengan seorang wanita, dia pandang mungkin satu sisi saja. Dia pandang, oh, wanita ini cantik misalnya, tapi dia enggak tahu sisi yang lain. Kalaupun dia sisi semua banyak, dia hanya tahu sisi ketika itu. Bagaimana wanita ini kalau tahun depan, tahun berikutnya, 10 tahun kemudian, dia enggak tahu. Karena pandangan dia cuma mikro dan sangat terbatas. Oleh karenanya, hendaknya dia menyerahkan kepada Zat yang Maha mengetahui segala sesuatu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis tentang salat istikharah dan doa al-istikharah datang dalam beberapa riwayat dari para sahabat, di antaranya yang masyhur dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian datang juga dalam sahabat-sahabat yang lain seperti dari Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, dari Ibnu Mas'ud. Dari Ibnu Mas'ud dengan sanad sebagian hasan, ya. Tapi yang paling terkenal adalah dari yang masyhur dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Saya bacakan hadisnya, baru nanti kita jelaskan apa tentang kandungan hadis ini. Jabir radhiyallahu anhu, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami untuk istikharah, yaitu untuk bersolat dan berdoa kepada Allah dalam segala urusan, Kama yu'allimuna surata minal Qur'an, sebagaimana Nabi mengajarkan kami surat dari Al-Qur'an. Ya. Nabi mengajarkan kami istikharah dalam segala urusan sebagaimana mengajarkan kami surat dalam Al-Qur'an. Yaqul, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'ataini min ghairil fardhah." Jika salah seorang dari kalian hendak melakukan suatu perkara, maka hendaknya dia rukuk, yaitu maksudnya salat, disebut rukuk maksudnya salat, disebut zikrul ba'd anil kull, itu menyebutkan sesuatu mewakili keseluruhan. Seperti dikatakan kalau kita disebut Indonesia apa majaz apa? Pas apa? Apa ya? Dan majaz menyebutkan sebagian mewakili yang seluruhnya. Seperti kita mengatakan telah nampak batang hidungnya, maksudnya bias keseluruhan. Disebut salat dengan rukuk karena di antara rukun dalam salat adalah apa? Rukuk. Jadi maksudnya hendaknya dia rukuk 2 rakaat, maksudnya hendaknya dia salat 2 rakaat. Min ghairil fardhah, yang
kedua rakaat tersebut bukan salat fardu. Thumma liyaqul, kemudian hendaknya dia berdoa, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Ya Allah, sungguhnya aku menyerahkan Engkau untuk memilih yang terbaik bi'ilmik, dengan ilmu. Wa astaqdiruka biqudratik, dan aku meminta kekuatan darimu dengan kuasamu. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku mohon darimu karunia yang besar. Fa innaka taqdir wa la aqdir, sungguhnya Kaulah yang berkuasa sementara aku tidak berkuasa. Wa ta'lam wa la a'lam, dan Engkau mengetahui sementara aku tidak mengetahui. Wa anta 'allamul ghuyub, dan Engkau mengetahui hal-hal yang gaib. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amr, ya Allah, jika Engkau tahu perkara ini, yaitu yang akan aku lakukan, khairun li, lebih baik bagiku, fi dini wa ma'ashi, terkait dengan agamaku, itu lebih baik bagi agamaku dan lebih baik bagi kehidupan duniaku, wa aqibati amri, dan lebih baik untuk kesudahan urusanku. Au qala, atau dia berkata, ajili amri wa ajili, yaitu lebih baik untuk perkaraku yang segera maupun nanti yang belakangan. Faqdurhu li, maka takdirkanlah perkara ini untukku. Wa yassirhu li, dan mudahkanlah untukku. Tsumma barik li fi, kemudian berkahilah aku pada perkara tersebut. Wa in kunta ta'lam anna hadzal amra syarrun li, jika kau tahu bahwasanya perkara ini adalah buruk bagiku, fi dini wa ma'ashi, buruk untuk agamaku, buruk untuk kehidupan duniaku, wa aqibati amri, dan buruk untuk kesudahan perkaraku, au qala ajili amri wa ajili, atau perkara yang segera maupun yang akan datang, fasrifhu anni, kalau ini buruk bagiku, palingkanlah dia dariku. Wasrifni anhu, dan palingkanlah aku darinya. Waqdur liyal khaira haitsu kan, maka takdirkanlah aku kebaikan dimanapun kebaikan itu berada. Tsumma ardini bihi, kemudian jadikanlah aku ridha dengan kebaikan tersebut. Qala, Jabir berkata, wa yusammi hajatahu, jangan lupa sebutkan keperluannya. Jangan lupa sebutkan keperluannya. Sudah hafal doanya? Coba dihafal pelan-pelan. Ya. Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik. Ulang, astakhiruka bi ilmik. Ulang. Astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlikal azim. Fa innaka taqdiru wa la aqdir, wa ta'lam wa la a'lam, innaka anta 'allamul ghuyub, innaka anta 'allamul ghuyub, atau wa anta 'allamul ghuyub, wa anta 'allamul ghuyub. Ini agak susah ini. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fi. Wa in kunta ta'lam anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur liyal khaira haitsu kana summa ardini bihi. Kalau ibu tidak bisa bahasa Arabnya, ya sudah, mau diapain? Tulis terjemahannya, baca terjemahannya. Dan sebagian ulama berpendapat doa ini boleh dibaca, ada khilaf kapan dibacanya. Ada yang mengatakan dibaca dalam sholat, ada yang mengatakan dibaca setelah sholat. Kalau bagi pendapat yang mengatakan dibaca setelah sholat, mudah. Tinggal habis sholat 2 rakaat, buka, kita baca Arabnya sambil kita pahami apa maknanya. Coba saya bacakan lagi sambil diterjemahkannya. Allahumma inni
Ya Allah, sungguhnya aku astakhiruka bi ilmik. Aku menyerahkan pilihan kebaikan kepadamu dengan ilmumu. Ya. Wa astaghfiruka bi qudratik. Aku minta kekuatan darimu, kekuasaan dengan kekuasaanmu. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku mohon dari engkau karunia yang besar. Kemudian fa innaka taqdir wa la aqdir. Sungguhnya engkau mampu, aku tidak mampu. Wa ta'lam wa la a'lam. Engkau yang tahu, aku tidak tahu. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau yang mengetahui hal-hal yang gaib. Allahumma, ya Allah, in kunta ta'lam, jika engkau tahu, anna hadzal amr, sungguhnya perkara ini. Kemudian dia sebutkan, saya mau menikah, saya mau safar, saya mau apa. Jika engkau tahu perkara ini, dia sebutkan perkaranya apa. Khairun li, lebih baik bagiku. Fi dini, untuk agamaku. Wa ma'ashi, dan untuk kehidupan duniaku. Wa aqibati amri, dan kesudahan perkaraku. Maka faqdurhu li, maka takdirkanlah untukku. Wa yassirhu li, mudahkanlah aku untukku. Thumma barik li fi, kemudian berkahilah aku dalam perkara tersebut. Sebaliknya, wa in kunta ta'lam, jika engkau tahu, anna hadzal amra, perkara ini, syarrun li, buruk untukku, fi dini, terkait dengan agamaku, wa ma'ashi, dan kehidupan duniaku, wa akibati amri, dan kesudahan urusanku, fasrifhu anni, maka palingkanlah perkara ini dariku, wasrifni anhu, dan palingkanlah aku darinya, thumma qdur liyal khaira haitsu kan, kemudian takdirkanlah untukku yang baik dimanapun kebaikan itu berada, thumma ardini bihi, kemudian jadikanlah aku ridho, suka dengan keputusan tersebut. Ini doa yang sangat agung, kita akan jelaskan maknanya satu demi satu. Dan kita mulai. Jabir berkata, karena Rasulullah SAW yu'allimuna al-istikharah. Rasulullah SAW mengajar kami doa istikharah, salat istikharah dan doa istikharah fil umuri kulliha, dalam segala urusan. Urusan sini umum. Penting kalau kita ingin melakukan sesuatu, kita boleh beristikharah. Terkait perkara dunia maupun terkait perkara akhirat. Perkara dunia misalnya kita mau nikah, perempuan ini cocok atau tidak, lelaki ini cocok atau tidak. Misalnya kita mau menikahkan anak kita, ini cocok atau tidak. Atau kita mau bekerja ini cocok atau tidak. Kita enggak tahu. Mau beli sesuatu, ini mobil berkah atau tidak, kita enggak tahu. Ya Allah, kalau memang baik, biarkan aku beli, kalau enggak, ganti mobil yang lain misalnya. Perkara dunia. Kita mau safar hari ini atau besok. Maka ini kita boleh istikharah. Melamar pekerjaan dua, kita diterima dua-duanya. Pilih mana yang mau kita pilih, bingung. Ya sudah, kita istikharah. Ya. Ilmu kita tahu, kita sudah pertimbangkan semua, tapi kita tidak tahu hakikat yang di depan kita. Bahkan Allah mengatakan mau berteman, ini teman mau ajak saya berteman, cocok tak ya? Saya enggak tahu ini teman baik atau teman buruk. Berdoa sama Allah, ya Allah, kalau baik mudahkan saya berteman dengan dia, kalau buruk jauhkan dia dariku dan jauhkan aku darinya, dan digantikan dengan teman yang lebih baik dalam segala urusan. Makanya sebagian ulama menulis tentang istikharah dengan as-sunanul al-mahjurah, yaitu sunnah yang ditinggalkan. Terus terang kita jarang istikharah. Karena malas. Yang kedua karena pede dengan ilmu kita. Seakan-akan kita mampu memilih, seakan-akan kita banyak pengalaman. Padahal kita enggak tahu ke depan kita ini baik atau tidak, kita enggak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk kehati-hatian dan kenyamanan, seorang berusaha beristikharah dalam segala urusan. Tapi ini perkara dunia, contoh tadi saya sebutkan. Ya, karena kita akan membahas tentang dunia ini. Kita mau misalnya mau menikah, ini bukan menikah 1 tahun 2 tahun, kita mau nikah lama dengan dia. Dan dia bakal punya anak dari wanita ini, misalnya dari suami ini kita punya anak. Apakah baik bagi kita untuk urusan anak-anak kita, ini perkaranya panjang. Yang tahu ilmu gaib semuanya siapa? Allah. Baik, demikian juga perkara akhirat. Perkara akhirat, para ulama mengatakan tidak ada istikharah pada perkara wajib. Saya mau salat duhur, istikharah dulu. Ngapain? Setelah duhur. Saya mau puasa Ramadan, istikharah dulu. Enggak ada istikharah, langsung puasa apa? Ramadan. Tapi terkadang perkara kebaikan butuh pilihan. Contoh, saya mau umrah bulan ini atau bulan depan misalnya. Boleh istikharah enggak? Boleh. Saya mau umroh dengan travel mana? Boleh istikharah enggak? Boleh. Saya mau haji dengan travel mana? Jangan sampai saya dibohongin.
Jangan sampai saya menzalimi orang lain. Jangan sampai saya ngambil jatah kursi orang lain. Saya istikharah. Ya, tidak asal memilih, tidak asal lihat harga, istikharah. Ini contoh bahwasanya dalam perkara akhirat juga kita bisa istikharah. Ya. Dan apa namanya? Misalnya saya mau sedekah, bingung nih, ada dua orang yang butuh uang, saya tidak cukup. Mana yang saya dahulukan, itu atau istikharah? Istikharah. Subhanallah. Para ulama dahulu mereka sering istikharah. Di antara yang disebutkan tentang Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari dia taruh hadis dalam bukunya tanpa pengulangan sekitar 7.000 hadis. Tanpa pengulangan sekitar 4.000 hadis. Disebutkan beliau tidaklah taruh satu hadis pun kecuali beliau mandi dan istikharah. Tidak satu hadis beliau taruh di buku beliau kecuali beliau istikharah. Karena ada hadis lain yang mungkin diletakkan. Letakkan di sini di bab yang mana beliau istikharah. Bayangkan berapa kali beliau istikharah. Minimal 4.000 apa? Kali. Kalau dengan seluruh hadis, setiap hadis beliau 7.000 kali, sekitar 7.000 kali istikharah. Lihatlah bukunya jadi berkah luar biasa. Ashahul kutub ba'dal Quran, buku yang paling sahih, yang paling absah, yang paling valid setelah Al-Qur'anul Karim. Buah dari apa? Istikharah. Baik, jadi kita disuruh istikharah dalam segala urusan. Nah, para ulama mengatakan kalau bisa disertai dengan musyawarah. Musyawarah dulu baru istikharah. Jadi musyawarah dulu, ambil data semuanya. Data kita lengkapi data ini. Misalnya kita mau haji, mau traveling, cari datanya, pengalaman sebelumnya, apa tawarannya, berapa harganya, travel satunya. Misalnya ini contoh, cari data semua. Terus kita musyawarah dengan orang yang sering haji gimana travel. Musyawarah. Allah mengatakan wasyawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, bermusyawarah dalam segala urusan. Kalau kau sudah bertekad maka bertawakal. Tapi musyawarah dianjurkan. Musyawarah itu maksudnya kepada orang yang ahlinya. Dan kita musyawarah kepada orang yang bukan apa? Ahlinya. Ya. Misalnya kita musyawarah mau beli mobil, jangan tak sama penjual jam. Mobil ini gimana? Menurut saya lah, ini penjual jam. Kalau mau tanya mobil, musyawarah sama ahli yang ahli tentang mobil ini begini. Nah setelah itu tinggal sholat. Ya. Makanya dikatakan lelaki itu ada 3. Ada lelaki yang sempurna, ada yang setengah lelaki, ada lelaki yang bukan lelaki. Lelaki yang sempurna, ada lelaki yang punya pendapat, kemudian dia mendengar pendapat yang lain. Sehingga sempurna dia, pendapat dia digabungkan dengan pendapat yang lain, kemudian dia menimbangnya. Lelaki yang setengah lelaki, dia hanya pendapat dia tidak melihat pandangan yang lain sehingga dia setengah-setengah, tidak sempurna. Karena dengan musyawarah akan membuka banyak cakrawala, banyak blind spot yang tidak bisa kita ketahui, dikasih tahu sama orang lain. Yang bukan lelaki tidak punya pendapat, asal maju. Oleh karenanya, seorang bermusyawarah, tes. Enggak itu yang punya. Tes. Tadi kita lanjutkan. Oleh seorang sebelum istikharah dia mengumpulkan data, di antaranya dia bermusyawarah. Kalau dia sudah bermusyawarah, kemudian istikharah, maka kata para ulama, la nadamata ba'da istikharah wal musyawarah. Tidak ada penyesalan setelah istikharah dan bermusyawarah. Tidak usah menyesal. Pasti yang Allah takdirkan itu pasti yang terbaik. Kenapa? Kita sudah ikut prosedur. Kita sudah prosedural. Proseduralnya apa? Musyawarah dan istikharah. Kapan kita menyesal? Waduh, kenapa tadi saya tidak musyawarah? Kenapa saya tidak musyawarah? Kenapa saya tidak tanya-tanya dulu? Banyak orang menyesal seperti itu. Tapi kalau sudah bertanya-tanya, sudah istikharah, tidak perlu menyesal. Meskipun di mata kita, depan mata kita buruk, yakinlah itu yang terbaik. Yakinlah itu yang terbaik. Baik. Di sini kata Jabir bin Abdullah, kama yu'allimuna surata minal Qur'an, yaitu Nabi mengajarkan kami salat istikharah dan doa istikharah seperti mengajarkan Al-Qur'an. Al-Qur'an penting atau tidak? Penting. Rasulullah kalau ngajar di surat berarti Rasul ulang-ulang atau tidak?
ulang-ulang. Kemudian lafalnya tidak boleh dirubah-rubah. Makanya sebenarnya mengatakan seorang berusaha hafal doa istikharah sebagaimananya. Jangan dirubah-rubah. Berusaha hafal sebagaimana doa tersebut. Kan doa ini kalau kita bilang dari Nabi, bahasa kita sakti. Kadang kita doa-doa dari kiai, dari ustadz, dari habib, dari syekh, kita sudah Masya Allah doanya bagus. Doa Nabi lebih apa? Lebih berkah. Lebih berkah. Maka doalah seperti yang Nabi ajarkan. Ya. Makanya seakan-akan Nabi mengajarkan Al-Quran. Berarti diulang-ulang, ditanya. Coba diulang. Kan Al-Quran seperti itu. Hafal setoran, benar-benar hafal. Maka doa istikharah ini kita berusaha hafal sebagaimana adanya. Baik. Rasulullah SAW bersabda, "Idza hamma ahadukum bil amri." Jika salah seorang dari kalian ingin melakukan sesuatu. Ingin melakukan apa? Sesuatu. Falyarka rak'ataini min ghairil fardhah. Maka hendaknya dia rukuk 2 rakaat, tapi bukan salat fardu. Nah, berarti kata Nawawi rahimahullah taala, salat istikharah itu bisa kita khususkan salat istikharah, boleh. Saya ingin salat istikharah khusus, atau kita bisa domplengkan dengan salat yang lain. Contoh, saya domplengkan salat qobliyah. Boleh setelah qobliyah kita istikharah, boleh. Ini qobliyah sekaligus. Yang penting Rasulullah mengatakan salatlah 2 rakaat, yang penting bukan salat fardu. Rasulullah tidak menentukan salat tertentu. Bisa kok khususkan doa salat istikharah, boleh. Bisa salat qobliyah, bisa salat tahiyatul masjid, bisa salat sunnah wudu, bisa salat malam, boleh. Bisa salat duha, tidak ada masalah. Ya. Kalau lagi pas salat sekalian salat duha, boleh. Sekalian salat malam. Di antara salah-salah 2 rakaat salat malam, kita salat, setelah itu kita berdoa istikharah. Boleh atau tidak? Boleh. Yang penting bukan salat fardu. Ini yang pertama. Yang kedua, Ustaz, bolehkah kita salat istikharah di waktu terlarang? Kita tahu waktu salat terlarang ada 3. Pertama, ba'da asar sampai maghrib. Yang kedua, di tengah siang bolong, itu sekitar 7 menit sebelum adzan zuhur, 7 menit sebelum adzan zuhur sampai adzan zuhur. Waktu terlarang ketiga setelah subuh sampai terbit matahari. Setelah terbit fajr, setelah salat subuh sampai terbit matahari. Ini 3 waktu terlarang. Tidak boleh salat sunnah. Khilaf di kalangan para ulama, apakah semua salat sunnah tidak boleh? Pendapat yang lebih kuat bahwasanya salawat dawatul asbab, salat yang ada sebabnya boleh dikerjakan. Misalnya seorang tahiyatul masjid misalnya ya, di waktu asar, setelah salat asar, tahiyatul masjid ketika menjelang zuhur boleh. Di antaranya salat yang ada sebabnya adalah salat istikharah. Namun kata para ulama, seandainya masih bisa ditunda, misalnya kita mau beli mobil, pada asar ada tawaran ini mobil bekas, harganya sekian, kita tertarik, beli enggak ya? Uang sekian beli enggak ya? Kita bingung. Istikharah deh, istikharah. Telepon kawan dulu yang ahli, kemudian kita istikharah. Boleh kan kita sholat istikharah pada asar? Boleh. Tapi kalau bisa ditunda, misalnya pada maghrib, ya sudahlah kita istikharahnya pada maghrib aja. Kita menghindar waktu terlarang. Kecuali dia maksa, saya tunggu setengah jam. Kalau enggak, saya tawarkan ke orang lain. Ya sudah, kita istikharah. Misalnya kita mau nikah sama akhwat-akhwatnya, bilang saya tunggu setengah jam. Kalau enggak, saya tolak. Ya sudah istikharah meskipun waktu terlarang. Jangan bilang dia cantik, enggak usah istikharah, langsung bismillah. Mau cantik enggak cantik istikharah. Kita enggak tahu di balik kecantikan tersebut ternyata ada hantu dalam dadanya, kita enggak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu pede dengan penilaian kita. Karena sekali lagi manusia itu penilaiannya mikro, tidak makro. Hanya satu sisi, bukan dari segala sisi. Allah yang Maha tahu segala sisi. Baik. Maka kita boleh domplengkan salat-salat sunnah atau kita salat khusus. Baik. Setelah itu, setelah salat dia berdoa. Nah, di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Apa maksudnya dia berdoa? Menurut Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim rahimahullah taala bahwasanya dianjurkan dia berdoa ketika tasyahud sebelum salam. Jadi penghujung dia doa tersebut. Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik. Ya, dan seterusnya. Itu ketika pas sebelum apa? Salam. Logika mereka kuat, kata mereka bahwasanya
Seorang lagi dalam sholat lebih afdal. Dia lagi connecting dengan apa? Allah. Doa ketika kita sedang connecting dengan Allah lebih afdal. Makanya sholat itu isinya doa. Rata-rata isinya apa? Doa. Dan sholat anjurkan doa di dua tempat. Ketika sujud sama ketika sebelum apa? Sama. Maka berdoa dianjurkan ketika dalam kondisi sholat. Ibaratnya kita menghadap dengan raja, mumpung berhadapan dengan raja, kita sampaikan, utarakan keinginan kita. Bukan setelah kita pulang baru kita utarakan. Lagi berhadapan kita utarakan kepada sang raja tersebut. Apalagi kita berdoa di penghujung sebelum salam. Istilahnya sholat dari awal sampai akhir itu muqaddimah, perantara, bertawassul. Di ujung kita meminta. Setelah kita sholat, ruku, sujud, di penghujung sebelum salam kita utarakan permintaan kita. Ini pendapat cukup kuat, pendapat dari Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Pendapat yang lain, mereka memaknakan summa liyaqul. Maksudnya sholat dulu baru berdoa. Ini pendapat Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Jadi sholat dulu 2 rakaat dengan niat sholat istikharah atau sholat apapun tadi saya katakan boleh. Yang penting 2 rakaat sholat sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru berdoa. Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka ta'lam wa la a'lam wa taqdir wa la aqdir innaka wa anta 'allamul ghuyub dan seterusnya. Jadi cara kedua juga boleh. Ini khilaf di kalangan para ulama, insyaallah dua-duanya oke. Mungkin ibu yang enak salat dulu kan karena belum hafal. Baru angkat tangan karena pegang contekan. Enggak apa-apa. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Yang penting niat istikharah. Sekali lagi, tidak ada penyesalan setelah bermusyawarah dan istikharah. Karena kita sudah prosedural. Apapun yang terjadi pasti yang terbaik. Baik, kita sekarang jelaskan tentang makna doa tersebut. Allahumma inni astakhiruka bi ilmik. Ya Allah, aku menyerahkan pilihan kepadamu yang terbaik. Astakhiruka ya ini talabul khair atau al-khiyara min Allah. Meminta pilihan terbaik dari siapa? Allah. Di sini ingat, kita ketika berdoa benar-benar kita pasrah. Sebagian orang bukan minta istikharah tapi minta dimudahkan dapat ini. Contoh dia ngelihat nazar, lihat cewek cantik, dia salat istikharah tapi doanya ya Allah mudahkan aku nikah dengan dia. Ini bukan istikharah. Paham? Istikharah itu ya Allah, aku cinta pada dia, tapi kau tahu yang lebih baik buatku. Jika itu baik bagiku mudahkan, jika itu buruk bagiku jauhkan dariku meskipun berat hatiku misalnya. Itu istikharah. Tapi kalau ya Allah salat istikharah, ya Allah mudahkan aku nikah dengan dia, ya Allah buatilah dia suka denganku. Ini namanya maksa. Istikharah. Ya Allah, jika dia baik bagiku mudahkan aku dengannya. Jika dia tidak baik bagiku, rubahlah dia buat baik bagiku. Ini kan maksa. Ini namanya bukan menyerahkan keputusan, tapi memudahkan. Beda. Berarti kita tidak pasrah. Bukannya tidak boleh, boleh. Tapi itu bukan namanya istikharah. Ini model doa lain. Dia sudah tidak kuat, dia terjatuhnya sama seorang wanita, tidak kuat lagi, tidak bisa pindah ke lain hati, dia takut dia bunuh diri kalau dia menikah sama lelaki ini. Berdoa, ya Allah mudahkan aku nikah dengan dia, Allah buatlah dia jatuh cinta kepadaku, ya Allah buatlah ya. Doa itu lain, itu namanya bukan istikharah. Apakah itu boleh? Boleh saja, tapi belum tentu baik. Belum tentu apa? Baik. Sebagian orang bilang sama saya, Ustaz, kemarin saya baru mengisi suatu tempat, Ustaz, doakan saya supaya menampilkan. Saya bilang, saya doakan yang terbaik buat kamu ya. Oke? Ya udah Ustaz, oke. Dengan berat hati. Kalau memang baik kau jadi pejabat baik, kalau enggak usah. Belum tentu jadi pejabat lebih baik bagi agamamu dan duniamu, belum tentu. Bisa jadi lebih baik, bisa jadi tidak baik, enggak ada yang tahu. Kan kita pingin itu agama dan dunia. Bisa jadi hilang dua-duanya. Agama nggak dapat, dunia pun sengsara. Uang banyak tapi sengsara. Bisa jadi nggak? Bisa. Oleh karena saya bilang, saya doakan yang terbaik aja buat kamu. Semoga Allah berikan yang terbaik buat dia. Adapun saya tidak mau doain semoga kau menang, enggak. Saya nggak mau. Setuju? Kata dia setuju. Ya sudah kalau gitu. Jadi beda antara kita bilang ya Allah mudahkan, itu bukannya tidak boleh. Tapi belum tentu penghujungnya apa? Baik.
Tapi kalau kita bilang ya Allah, saya serahkan kepada Engkau, kepada pilihanmu, maka itu berarti namanya istikharah. Inni astakhiruka biilmik. Bahkan para ulama mengatakan jika seorang sudah kebelet pingin beli barang ini, tahan dulu sebentar. Tahan dulu. Dan dia berdoa dulu, dia enggak tahu. Serahkan kepada Allah. Nanti kalau memang itu buruk, nanti Allah akan palingkan. Bagaimana caranya? Tahu-tahu sudah kebeli orang lain misalnya. Kamu sih terlambat doa-doa melulu. Ya ternyata memang Allah pingin kita enggak beli. Nih tahu. Tahan dulu sebentar berdoa. Tidak ada menyesal, tidak ada menyesal setelah istikharah. Jadi tahan dulu. Meskipun kita sudah kebelet untuk beli, doa tetap doa istikharah. Yakinlah setelah itu pasti datang yang terbaik. Nabi berkata di antara doa istikharah isinya Allahumma inni astakhiruka bi ilmik. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau untuk yang terbaik dengan ilmumu. Dengan ilmu ini bisa jadi dua penafsiran. Pertama, aku bertawassul dengan sifat ilmumu. Kan kita boleh berdoa dengan bertawassul dengan sifat-sifat apa? Allah. Misalnya bi rahmatika astaghits, dengan bertawassul dengan rahmatmu aku mohon pertolongan, ini boleh. Ada yang mengatakan bi ilmika, maksudnya dengan sebab ilmumu lah aku bisa memilih, engkau bisa pilih mana yang terbaik karena aku tidak mengetahui apa-apa, engkau yang Maha mengetahui segalanya. Yang berikutnya wa astaqdiruka bi qudratik. Aku meminta kemampuan darimu, ya, dengan bertawassul dengan kudrahmu. Ya. Kenapa? Dan seterusnya wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku mohon dari karuniamu yang besar. Tidak minta karunia yang besar yang terkait dengan kemaslahatan diriku, agamaku dan duniaku. Agamaku dan duniaku. Yang sekarang maupun sampai penghujung. Ini karunia besar. Kemudian dia menyebutkan sebabnya kenapa aku minta kepada Engkau ya Allah, fa innaka taqdir, karena Engkau Maha kuasa atas segala sesuatu. Wala aqdir, aku tidak berkuasa apa-apa ya Allah. Aku ini lemah. Duit terbatas, kemampuan terbatas, ya. Terbatas, ilmu terbatas. Aku tidak mampu. Banyak perkara tidak mampu aku lakukan. Engkau yang berkuasa, aku tidak berkuasa. Wa ta'lam wa la a'lam. Engkau yang tahu, aku yang tidak tahu. Ini benar-benar kita ini tidak tahu apa-apa. Sekali lagi saya sering ulang, kita ini hanya tahu secara mikro dan satu sisi. Dan saat itu Allah mengetahui secara mikro dan sampai hari kiamat Allah tahu apa semuanya. Ya. Allah lebih tahu tentang maslahat bagi kita. Sungguh indah ketika kita menyerahkan urusan kepada zat yang lebih tahu tentang maslahat kita daripada diri kita sendiri. Kenapa? Demikian karena Allah Arhamur Rahimin. Dia adalah Maha Penyayang di antara semua penyayang. Saya selalu sebutkan doa Nabi Ayyub. Ayyub alaihissalam berdoa, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-dhurru wa anta arhamur rahimin. Ketika Ayyub berdoa, ya Allah, aku ditimpa dengan kemudaratan dan Engkau adalah zat yang Maha Penyayang, paling sayang kepadaku. Seakan-akan Ayyub berkata, ya Allah, istriku sayang padaku, anakku sayang kepadaku, kakak adikku sayang kepadaku, orang tuaku sayang kepadaku, tapi mereka semua masih kalah. Yang paling sayang kepadaku adalah siapa? Engkau ya Allah. Ini harus kita husnuzan, yakin. Allah sayang pada kita. Jangan kita suudzon. Jangan kita suudzon. Maka kita bilang, wa ta'lam wa la a'lam. Engkau tahu dan aku tidak tahu. Engkau yang lebih tahu yang terbaik buat hamba-Mu yang lemah ini. Jadi ini namanya kita bertawassul dengan kehinaan diri kita, ketidakmampuan kita. Agar sempurnalah tawakal kita kepada Allah. Tapi orang mentang-mentang, saya juga tahu kok, saya juga ngerti kok. Gini aja ngapain istikharah, saya ngerti ya. Itu nanti kadang-kadang di awal dia merasa happy, merasa bahagia, di ujung ternyata tidak sesuai. Baik. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau yang mengetahui hal-hal yang gaib. Di antara hal gaib adalah terkait dengan masa depan. Terkait dengan masa depan. Kita enggak tahu. Terkait wanita, terkait pasangan hidup, terkait dengan pekerjaan, terkait dengan sekolah, misalnya sekolah di mana, kita enggak tahu. Pendidikan anak kita mau taruh di mana, kita istikharah. Sekolah bagus, ternyata kok setelah istikharah saya kok enggak tenang ya. Ingin pindah sekolah. Dari sekolah yang lain, kita nggak tahu. Di tengah-tengah kebaikan tersebut ternyata ada anak nakal di situ yang bisa merusak anak kita nggak tahu. Kita nggak tahu.
Ya, betul. Oleh karenanya ya, kita mengingatkan diri kita dengan berkata wa anta allamul ghuyub, engkau yang mengetahui hal-hal yang gaib yang tersembunyi sekarang maupun yang akan datang. Setelah itu baru kemudian berdoa, Allahumma in kunta ta'lam. Tadi semuanya muqaddimah. Muqaddimah bertawassul dengan ilmu Allah, dengan kekuasaan Allah, dengan ketidakmampuan kita, dengan Allah Maha Tahu yang gaib. Baru kita utarakan keinginan kita. Ya Allah, in kunta ta'lam anna hadzal amru khairun li fi dini wa ma'ashi. Ya Allah, jika engkau tahu bahwasanya perkara ini wa yusammi hajat, sebutkan. Ada yang mengatakan kalau disebutkan sebutkan. Kalau enggak bisa dalam hati. Kalau enggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ibu baca, Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra. Yaitu ya Allah, aku ingin menikahkan putriku dengan si fulan. Sebutin. Fulan bin fulan. Atau ya Allah, aku ingin beli tas Hermes atau termos. Berdoa. Kalau beli tas Hermes berdoa atau tidak? Tidak usah lah. Itu buang-buang duit kan? Buang-buang duit atau tidak? Buang-buang duit atau tidak? Jelas buang duit, harganya mahal. Nah, buang duit pada tempatnya atau tidak? Tak pada tempatnya atau tidak? Ibu yang jawab, bukan saya. Saya cuma tanya. Baik. Sebutkan hajatnya. Misalnya Allah, saya berhaji dengan travel ini. Sebutin. Ya Allah, saya umrah bulan depan. Sebutin. Ya Allah, saya ada tawaran kerjaan ini. Sebutin. Ya Allah, saya berteman dengan si fulana. Sebutin. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Ya. Wa ma tasqutu min waraqatin la ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah tahu. Apalagi kita berbicara kepada Allah. Tapi kalau tidak mau sebutin, dalam hati Allah sudah tahu. Dua cara. Tapi kalau bisa disebutkan lebih baik. Ya Allah, jika Engkau tahu perkara ini, khairun li, baik bagiku, fi dini wa ma'ash, ingat, kebaikan dunia, kebaikan apa? Akhirat. Wa akibati amri, lihat lafal Nabi, 3 perkara. Fi dini, baik untuk agamaku, wa ma'ashi, untuk kehidupan duniaku, dan kesudahanku. Jadi ini lengkap. Terkadang ada kebaikan duniawi saja. Agama enggak. Benar, tambah banyak keuntungan, tapi sholat malas. Ngaji enggak pernah lagi. Ya. Duit tambah banyak, jalan-jalan ke sana kemari, ya. Pergi bertamasya melulu, beli barang-barang mewah, mobil gonta-ganti, rumah tambah lagi. Agak dunia dapat, agama enggak. Ada juga agama tapi dunia kurang. Tambah rajin sholat, tapi mobil jadi motor misalnya. Kita akan disuruh minta dunia dan apa? Akhirat. Kalau bisa dua-duanya, kenapa tidak dua-duanya? Jadi sebagian orang pertimbangan cuma agama, tidak, agama dunia juga pertimbangan, tidak ada masalah. Dan banyak orang pertimbangan cuma duniawi, bukan apa? Agama. Contoh misalnya ibu anak sekolah di luar kota, berdoa ya Allah, baik atau tidak. Suruh dia istikharah, kamu juga istikharah. Tidak tahu anak sekolah di luar ternyata nakal, ternyata subhanallah. Ada sebagian orang nyesal dikirim anaknya ke luar negeri, pulang-pulang jadi homo. Benar, kasihan. Rusak semua. Pingin anaknya dunia, akhirat, dunia dapat, akhirat juga kacau. Menyesal enggak berhenti-berhenti itu. Ya, tapi kita baca ada orang tua kirim anaknya ke luar negeri, sudah enggak pernah telepon orang tuanya, enggak pernah datang orang tuanya, ibunya mau mati pun dia tidak pedulikan, bapaknya mau mati pun dia tidak pedulikan, dia sibuk dengan urusan dunia dapat, agama enggak. Itu contoh. Dunia dapat, agama enggak. Kita enggak begitu. Kita mau agama yang paling utama, kemudian dunia. Kemudian wa akibati amri, dan kesudahan urusan. Kita tidak ingin kebahagiaan itu cuma sebentar. Justru yang paling penting adalah penghujung sesuatu. Karena kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Amalan tergantung apa? Akhirnya. Kita mau kerja ini bukan sebulan 2 bulan, kita mau bertahun-tahun. Kita mau hidup sama wanita ini bukan setahun 2 tahun, mau lama-lama. Ya. Oleh karenanya kita mau gunakan mobil ini bukan sehari 2 hari, ingin bertahun-tahun kalau bisa. Maka kita berdoa. Makanya lafal Nabi itu luar biasa. Makanya Nabi ajar seperti ngajar apa? Al-Quran. Harus lengkap. In kana
in kunta ta'lam anna hadzal amru khairun li, jika kau tahu perkara ini baik bagiku. Kita sebutkan apa keperluan kita. Baik bagiku fi dini, dalam urusan agamaku. Wa ma'ashi, dan kehidupan duniaku. Wa akibati amri, dan kesudahanku. Ini paling penting, ini 3 perkara. Maka kita berkata dalam riwayat yang lain dia mengatakan ajili amri wa ajili, yaitu segera atau belakangan. Salah satunya kita boleh pilih. Faqdurhu li, maka takdirkanlah perkara itu untukku. Kalau itu baik, takdirkanlah. Wa yassirruh li, dan mudahkanlah perkara itu untukku. Takdirkan dan mudahkan sehingga aku dimudahkan menuju perkara tersebut. Tsumma barik li fi, dan berkahilah aku dalam perkara tersebut. Ini yang paling penting, berkah. Mobil berkah kita gunakan untuk ibadah, untuk keperluan kita cari nafkah. Mobil gak berkah buat jalan-jalan, buat goceng cewek, buat maksiat, buat balap-balapan, akhirnya nabrak pohon, ya gak berkah. Gak berkah. Punya istri berkah, tambah taat sang suami, ya, tambah taat sang suami, kemudian dunia juga dimudahkan, istri berkah, ya, membantu ketaatan kepada suami. Jangan bilang istri saya berkah Ustaz, saya tambah sabar dengan setelah menikah dengan istri saya. Diomelin melulu. Berkah. Bukan berkah. Berkah sama kamu, dia enggak. Dan kita ingin berkah semuanya. Ya. Makanya disebut ada seorang wanita. Kalau nggak salah, wanita itu menikah dengan seorang namanya Imran bin Hittan. Nikah, dia wajahnya jelek. Dia nikah dengan seorang wanita cantik jelita. Maka disebut dalam biografinya, istrinya bilang, insya Allah kita berdua masuk surga. Kata Imran bin Hittan yang wajahnya kurang bagus, istrinya cantik jelita. Dia mengatakan, kok bisa? Kata dia, kamu bersyukur nikah dengan saya bersabar nikah dengan kamu. Kita dua-dua masuk ke surga. Ada enggak yang begitu? Baik. Jadi kali ini baik, ya, maka berkahilah aku pada perkara tersebut. Dan luar biasa, ada orang pekerjaannya berkah, ada orang istrinya berkah, ada orang temannya berkah, Allah berkahi dia. Subhanallah, ada orang suaminya berkah, dia tambah taat kepada Allah dengan suami yang bawa keberkahan dunia dan akhirat. Ada seperti itu. Ketika dia prosedural, insya Allah dapat. Kemudian sebaliknya, wa in kunta ta'lam, jika kau tahu anna hadzal amr syarrun li, ternyata perkara ini buruk bagiku, fi dini wa ma'ashi, buruk bagi agama, semakin jauhkan aku dari agama. Wa ma'ashi, kehidupan duniaku semakin berantakan. Wa akibati amri, kesudahanku makin terpuruk. Fasrifu anni, maka jauhkanlah dia dariku, jauhkanlah teman ini dariku, jauhkanlah lelaki ini dariku, jauhkanlah wanita ini dariku, jauhkanlah pekerjaan ini dariku, jauhkanlah mobil ini dariku, jauhkanlah transaksi ini dariku, jauhkanlah saham ini dariku. Berdoa sama. Wasrifni anhu, dan juga palingkan aku darinya. Kalau dia tidak mau menjauh, jauhkan aku darinya. Waqdur liyal khairal haitsu kan, kemudian dan takdirkanlah yang terbaik untukku. Yaitu berikan aku ganti yang lain. Palingkan ini, berikan aku ganti yang lain. Haitsu kan, dimanapun kebaikan itu berada. Tsumma ardini bihi, kemudian jadikanlah aku ridha terhadap pilihanmu tersebut. Maka seorang kalau sudah berdoa begini, sudah masya Allah, dia tinggal nunggu hasil. Baik, apakah harus mimpi? Tidak harus mimpi. Ustaz, saya kok belum mimpi? Tidak harus mimpi. Justru sebenarnya mengatakan menggantungkan keputusan dengan mimpi bid'ah. Karena Rasulullah tidak bilang tunggu mimpi, enggak ada. Dosa salat istiqoroh 10 kali enggak mimpi. Dan mimpi bisa jadi dari apa? Syaitan. Tidak harus mimpi, enggak ada urusan. Pokoknya udah istiqoroh, bismillah. Kalau kurang mantap istiqoroh lagi, kurang mantap istiqoroh boleh, ulang-ulang. Seperti ketika Abdullah bin Zubair ketika diserang oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Kemudian dilempar batu dengan manjanik, katakan raksasa, kemudian mengenai Ka'bah sehingga kiswahnya terbakar. Waktu itu Abdullah bin Zubair penguasa kota Mekah. Maka dia pun bermusyawarah dengan sebagian sahabat, bersama dengan apa yang kita lakukan dengan Ka'bah. Kita renovasi atau kita bongkar bangun ulang. Dua pilihan. Ada yang bilang sudahlah kita perbaiki aja karena urusannya panjang.
Ada yang mengatakan enggak, kita bongkar ulang. Akhirnya Abdullah bin Zubair istikharah sampai 3 kali. Terus dia bilang enggak, saya mau bongkar ulang. Bagaimana kalau rumah kita rusak? Kita lebih senang renovasi atau kita bangun yang baru? Tentu rumah kita ingin bangun yang baru, apalagi rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bongkar, dia bangun ulang. Dia istikharah berapa kali? 3. Ya. Jadi tidak apa soal istikharah berulang-ulang. Tidak harus nunggu mimpi. Kemudian pokoknya kalau dia sudah musyawarah, istikharah, dia lakukan apa yang dia nilai dengan kemampuan dia, dengan firasat dia, dengan hati dia, dengan ilmu yang dia miliki. Bismillah, pasti baik, pasti baik. Apapun yang terjadi dia terima. Tidak usah bilang, ya Allah ternyata tidak ada, itu yang terbaik. Ya. Itu yang terbaik. Kau tidak ada yang kurang. Kau sudah jadi formasi. Kau sudah musyawarah. Kau sudah istikharah. Bahkan istikharah sudah berulang-ulang. Yang terjadi pasti yang terbaik. Taruhlah seorang musyawarah, istikharah, terus nikah. Ternyata istrinya, ya Allah, hari pertama udah ngomel, ya Allah, apakah ini ujian ya Allah? Jelas itu ujian. Insya Allah pahala membaikkan, pasti yang terbaik. Sabar aja. Insya Allah punya anak yang soleh, sabar. Udah istikharah kok. Kecuali kau gak istikharah, ya. Kalau gak istikharah menyesal, menyesal. Udah istikharah gak ada penyesalan. Kenapa? Kita sudah prosedural. Pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Subhanallah ya. Oleh karenanya banyak kisah ya. Kalau cerita kisah banyak, tapi ya sudahlah, nggak usah diceritakan. Tapi banyak kisah. Jadi kalau dia sudah musyawarah dan berdoa, maka dia kerahkan ilmu yang dia miliki, pengalaman yang dia miliki, firasat dia, kemudian dia jalankan salah satunya. Lakukan, ya, lakukan. Insya Allah kalau memang itu baik, Allah akan mudahkan. Kalau memang itu buruk, Allah pasti palingkan. Mau dia usaha. Kok saya condong pada situ? Usaha ternyata gagal. Berarti itu baik, baikmu menggagalkan. Berarti itu buruk, maka Allah apa? Gagalkan. Yang baik bagimu tidak jadi. Maksud saya setelah istikharah, lakukan. Kalau memang itu baik, pasti dimudahkan. Kalau enggak baik, dipersulit. Akhirnya enggak jadi. Maka itulah faedah dari salat istikharah. Maka saya nasihat dari saya pribadi dan juga para ibu-ibu untuk sering-sering apa? Istikharah. Dan istikharah bukan hanya perkara-perkara besar, perkara-perkara kecil yang memang kita butuh petunjuk dari Allah, kita istikharah. Tidak ada penyesalan, istikharah dapat pahala. Dan alhamdulillah mudah, kita bisa domplengkan dengan salat tahiyatul masjid, kita bisa domplengkan dengan salat qobliyah, kita bisa domplengkan dengan salat ba'diyah, kita bisa domplengkan dengan salat apa lagi tadi? Salat duha, bisa dengan salat malam, bisa salat wudu, bisa juga salat khusus 2 rakaat. Enggak ada susahnya, yang penting cuma ngapal doanya. Apa susahnya? Assalamualaikum, Allahumma inni astakhiruka apa bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlika azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi wa in kunta ta'lam anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur li al khaira haitsu kan thumma ardini bihi. Selesai. Sering-sering ibu-ibu ya, sering istikharah biar, karena ibu suka mewek, suka nangis. Kalau sering istikharah, insya Allah sudah selesai. Kita telah serahkan kepada Allah dan itu ibadah agung, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibu menerapkan doa ini karena kita sangat butuh doa dalam segala urusan. Tadi kata Jabir, karena Rasulullah SAW yu'allimuna al-istikharah fil umuri kulliha. Rasulullah SAW mengajarkan kami untuk istikharah dalam segala urusan, sehingga seorang berusaha terus istikharah dalam segala urusan baik besar maupun urusan kecil. Sebelumnya musyawarah dan tidak ada penyesalan setelah musyawarah dan doa salat istikharah. Wallahu taala alam bisawab.
Baik, demikian saja Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang saya sampaikan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah ridho ikhtiar kita menjadi Allah, mudah-mudahan kita memahaminya, mengamalkannya,